Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insinyur Fauzi Nur sebagai Wakil Kepala SMP Negeri 2 Sampit, bagian kurikulum. Pertama, saya ucapkan selamat menjadi siswa-siswi SMP Negeri 2 Sampit tahun pelajaran 2020-2021. Dalam MPLS ini saya akan menyampaikan tentang materi kurikulum di SMP Negeri 2 Sampit. SMP Negeri 2 Sampit menggunakan kurikulum 2013 atau yang dikenal dengan K13 dengan multi KKM. Perbedaan saat pembelajaran di SD dan di SMP. Secara umum di SD belajar mengajar menggunakan guru kelas. Sedangkan di SMP dengan sejumlah guru mata pelajaran, yang artinya setiap mata pelajaran memiliki guru yang berbeda-beda. Adapun multi KKM, yang artinya setiap mata pelajaran mempunyai nilai KKM masing-masing. Sebenarnya apa kurikulum 2013 itu? Pengertian kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh pengajar untuk tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Semuanya disusun agar dapat melancarkan proses belajar mengajar. Bagi peserta didik, kurikulum berfungsi untuk membantu dapat memahami materi pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran dengan mudah, sehingga target pembelajaran dapat tercapai. Kurikulum bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Di Indonesia, tujuan pendidikan dirumuskan antara lain sebagai berikut. Untuk sekolah menengah pertama atau SMP, tujuan pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian yang berakhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik dapat hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekarang ada lagi istilah merdeka belajar, yang maksudnya diharapkan pembelajaran membuat semua menjadi senang, baik guru, peserta didik, maupun orang tua siswa. Misalkan UN, USBN sudah ditiadakan, yang nantinya akan diganti dengan soal-soal asesmen yang dapat meningkatkan daya nalar siswa. Dalam masa pandemi COVID-19, sistem pembelajaran sering dilakukan belajar di rumah atau BDR.
Adapun yang sering kita dengar, seperti belajar melalui daring, luring, tatap muka atau TM, pelajaran jarak jauh atau PJJ, yang semua itu merupakan istilah proses pembelajaran. Daring adalah dalam jaringan atau secara online melalui internet. Luring adalah istilah luar jaringan atau offline. Maksudnya belajar tanpa terhubung dengan internet, yaitu pembelajaran tatap muka yang dulu dilakukan di sekolah, atau pelajaran melalui televisi, melalui radio pembelajaran, atau melalui buku-buku pembelajaran. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian. Pertama, pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, aspek spiritual dan sosial. Ditambah ekstrakurikuler wajib untuk membentuk karakter siswa, yaitu pendidikan kepramukaan. Evaluasi di akhir tahun atau kenaikan kelas, maka siswa dapat dinyatakan naik kelas apabila: pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, deskripsi sikap harus baik atau bernilai B. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM atau belum tuntas. Yang kelima, kehadiran siswa selama 1 tahun berjalan, jumlah tanpa keterangan maksimal 10%. Keenam, kenaikan kelas peserta didik ditetapkan melalui rapat Dewan Guru dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah disepakati oleh semua warga satuan pendidikan, seperti kehadiran, ketaatan pada tata tertib, dan peraturan lainnya yang berlaku di Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Sampit. Demikianlah sekilas tentang kurikulum SMP Negeri 2 Sampit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dasar tentang kurikulum. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.